semuanya, tentara, polisi, pejabat, seragam mereka, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari keringat rakyat. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Allah itu bukan orang, udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Bar. Kita semua cari kau. Kalau udah dicari sama tentara itu ya, paling ujungnya kau nangis jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Sekarang eranya bisa dikatakan tanpa sekat, semua bisa berkomentar, berpendapat, mengunduh dan juga mengundah dari berbagai channel yang ada. Ketika kita sudah aktif berbicara, apalagi sudah masuk ke jagat maya, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan semua kalimat narasi yang sudah terlanjur terlontar? Ternyata baru-baru ini, baru sebulan bebas, nama Bahar bin Smith kembali menjadi sorotan karena ada narasi yang menohok mengarah kepada Jenderal Dudung Abdurrahman Kasat. Ya, dilaporkan sebanyak 2 kali 7 Desember dan juga 17 Desember. Tidak hanya nama Bahar bin Smith saja, tapi juga menyeret nama Egy Sujana yang juga dilaporkan pada 7 Desember, salah satunya oleh Husin Shihab. Kita nanti akan lihat apakah kemudian hal ini sah di mata hukum, karena kita melihat juga Undang-Undang ITE ini harus dilaporkan oleh yang bersangkutan. Dan juga apa sebenarnya poin-poin yang dilaporkan oleh seorang Husin Shihab. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini karena kita perlu lihat dulu ya Andrew dan juga pemirsa bahwa kalau kita lihat kemarin marak juga, viral juga mengenai pernyataan dari Bahar bin Smith dan juga Egy Sujana yang dilaporkan tadi kita sudah sebut ya 7 Desember dan juga 17 Desember. Kita simak bersama berikut ini. Ya, tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk, itu aja. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Allah itu bukan orang, udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama pada tanggal 7 Desember ini yang dilaporkan 2 orang, yaitu saudara Egy Sujana dan Bahar Smith. Kemudian tanggal 17 Desember ini yang dilaporkan adalah saudara Bahar Smith. Egy Sujana itu bawa ayat-ayat suci Al-Quran untuk mempermasalahkan bahasanya atau statementnya Pak Dudung mengenai karena Tuhan kita itu bukan orang Arab. Bahar sendiri dalam ceramahnya itu menjelaskan, saya tidak menjelaskan seolah-olah ini yang ngomong nih Pak Dudung nih, padahal bukan Pak Dudung nggak ngomong seperti ini nih. Kalau sudah menyinggung soal agama ini memang menjadi sangat sensitif ketika tidak dijelaskan secara komprehensif. Kalau hanya potongan saja, cuilan berita, itu bisa simpang siur dan disalah tafsirkan. Oke, ini kita akan lihat juga beberapa pernyataan dari Bahar bin Smith yang kemudian dikomentari juga. Kalau kita lihat dari tayangan video yang viral tersebut, ada 3 orang yang mengenakan kaos dari salah satu instansi yaitu TNI, kemudian loreng yang kemudian juga mencari keberadaan dari Bahar bin Smith. Berikut ini. Jenderal Baleho mana yang kemarin nurun Balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru, ah? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru?
Saya cari kamu, Bib. Banyak juga yang mempertanyakan Maria, apakah tadi memang betul Tiga mereka TNI merupakan tadi ya? bagian dari instansi, dari TNI, atau kita juga akan meng-cross check di lapangan, memang mereka asli TNI atau mengaku seperti itu, hanya mengenakan seragam Ya, tapi karena tidak ada jelas. kejelasan juga dalam video tersebut. Tapi kita tarik lagi mundur begitu Andre dan juga pemirsa, apa sebenarnya beberapa hal yang menjadi kontroversi dari seorang Jenderal Dudung Abdurrahman. Kita akan lihatkan dari mulai awal kasusnya, mungkin Andre juga sempat ingat pencopotan baliho yang sempat kemudian dilakukan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman yang sempat menyita juga banyak pro dan juga kontra di masyarakat. Kita akan simak perjalanan dari Jenderal Dudung Abdurrahman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ini merupakan aksi Jenderal Dudung ketika waktu itu masih menjabat, pernah sebagai Pangkostrat juga. Dalam arahannya yang diberikan, ini merupakan video yang kami catut dari akun YouTube Mabes Angkatan Darat. Apakah memang kontroversial ini didasari dengan sumber yang ada di lapangan, apalagi kalau sudah berujung dengan narasi yang begitu keras mengarah ke Jenderal Dudung. Saya yakin semuanya juga sudah pasti hafal potongan-potongan narasi itu yang mengaitkan antara ada Tuhannya juga, kemudian ada kata orang Arab, semuanya harus kita clearkan Dan malam hari juga ini. beberapa waktu lalu juga sempat viral juga yang mengatakan bahwa semua agama sama. Itu tafsiran dari sebagian pihak. Kita juga akan bahas mengenai hal ini langsung bersama sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita sapa dulu kalau begitu Bang Kapitra Ampera, selamat malam Bang. Ini selaku Ketua Tim Advokasi Pembela Agama, dan juga ada Bang Husin Syihab, Sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Husin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Bang Egy Sujana, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Novel Bamukmin, Wasekjen PS 212. Assalamualaikum Bang Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga menghadirkan ada dari pihak Bahar Smith, yakni Ikhwan Tuan Kota. Seharusnya Bahar Smith kami undang untuk langsung hadir ke meja catatan demokrasi. Namun dengan Ikhwan Tuan Kota sebagai kuasa hukum akan kita hadirkan melalui sambungan Zoom nanti ya. Ya, nanti kita akan hadirkan, kita simpan dulu. Kita akan coba cari tahu dulu. Ini dia, selamat malam Bang Ikhwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ikhwan. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam dengan Bang Ikhwan Tuan Kota. Kita boleh ke Bang Egy Sujana terlebih dahulu, melihat Bang Egy, laporan sepertinya tertuju bukan hanya ke nama Bahar Smith, tapi juga ke Bang Egy Sujana. Seperti apa Bang Egy Sujana? Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah bisa klarifikasi. Saya belum paham kenapa dilaporkan. Bagian yang mana dari konteks yang saya bicarakan. Kalau dalam istilah hukum, lokus deliknya apa, di mana saya bicara kenapa dilaporkan gitu. Delik yang mana yang membuat saya dilaporkan. Kemudian yang kedua, dalam perspektif hukum juga, saudara Husin ya, yang melaporkan saya itu legal standingnya apa gitu. Kan harus jelas karena ada surat edaran dari Kapolri tanggal 19 Februari ya, 2021 harus dilakukan pendekatan edukatif dulu Ya, restorasi justice. dan restoratif justice. Ya. Sehingga harus dipertanyakan kenapa, apa motivasinya membuat laporan itu. Apakah justru ini yang mendatangkan kegaduhan? Karena setelah saya ngomong gitu nggak ada masyarakat yang gaduh, juga nggak ada, biasa-biasa saja. Yang Dan komen di itu kolom komentar YouTube-nya Bang Egy mungkin? nggak ada juga, biasa-biasa aja. Terus yang menariknya lagi, saya dianggap memelintir. Di bagian mana yang saya pelintir gitu loh.
Kalau tadi yang ditayangkan kan saya menyatakan kesetaraan antara Allah atau Tuhan yang kita yakini dengan orang. Nah itu yang saya persoalkan. Nah, karena yang saya juga mendengar atau membaca atau melihat apa yang disampaikan saudaraku ya, jangan lupa itu Dudung itu saudaraku, bukan musuh, bukan apa, bahkan kalau konteksnya sama-sama orang Sunda kita suka sekali dia jadi jenderal. Namun bagaimana sampai akhirnya bisa tergerak Bang Egy mengomentari hal itu? Ya, karena itu ada kalimat yang menyatakan dari sekian banyak omongannya Kang Dudung ini bahwa saya setelah sholat katanya seling berdoa dalam bahasa Indonesia karena Tuhan itu bukan orang Arab. Nah, berdoa dalam bahasa Indonesianya nggak ada masalah, sampai di situ clear mau doa dalam bahasa Indonesia karena Allah Maha mengerti. Tapi ketika Tuhan itu bukan orang Arab, nah itu kan Allah itu kan kholik, orang itu makhluk, nggak mungkin mensetarakan Allah dengan makhluknya gitu sebagai pencipta. Jadi dataran berpikir saya harus dipahami sebagai catatan demokrasi ini. Ya. Jadi kalau dilaporkan begini tidak mengerti surat edaran Kapolri, bahkan ada SKB ya, 3 menteri dari Menko Polhukam, Menko Info, dan Kapolri sendiri dan Jaksa Agung itu memberikan 2 hal penting. Satu sebagai satu pembatasannya harus jelas, dan kedua pedomannya buat para penyidik tidak boleh sembarangan. Nah, jadi itu poin penting yang mendasar. Nah, jadi persoalan seriusnya lagi dalam era demokrasi, beliau dengan hormat saya boleh menyatakan buat laporan. Kang Dudung boleh menyatakan begitu. Bahkan sebelum-sebelumnya juga banyak yang membuat statement-statement yang sangat menyinggung gitu. Tapi saya nggak persoalkan karena menurut saya kalau mau laporan malah saya yang paling berhak melaporkan dalam perspektif ketersinggungan umat Islam, khususnya saya sebagai umat Islam yang memahami persoalan tauhid ini. Nah, tapi saya nggak melaporkan. Bahkan dalam kalimat-kalimat di YouTube saya itu, saya menyatakan Kang Dudung saudara saya dikenali awalnya dengan Herman Ishak dari Palembang. Jadi saya murni saudara Husein nggak paham bahwa saya itu bersahabat atau paling tidak kenal. Bang Egy. Ya. Kalau begitu langsung saja kita tanya jawabannya. Jadi apa dasar dugaan yang dilaporkan? Deliknya apa? Ya, Assalamualaikum semua pemirsa TV One dan abang-abang senior, Bang Kapitra, Habib Bak Momin. Takut salah orang nanti kita kalau panggil Habib, takut salah orang. Jadi begini Bang, ini kita ambil dari dasarnya dulu nih kita mau bicara. Dasarnya itu apa sih? Dasar kita permasalahan kita ini adalah masalah Kasat Dudung, Jenderal Dudung bilang bahwa dia kan menjelaskan doa, cara dia berdoa, metode dia berdoa. Dia bilang, saya berdoa gampang, simple aja, pakai bahasa Indonesia. Karena Tuhan kita nih, karena Tuhan kita, bukan orang Arab. Apakah ada yang salah dengan karena Tuhan kita bukan orang Arab? Memang bukan orang Arab emang Bang Egy. Enggak, ini clear ya. Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Clear ini jelas, nggak ada masalah. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah ketika bahasanya Jenderal Dudung ini disimpulkan seolah-olah Pak Dudung ini menyetarakan
antara Tuhan dengan manusia. Nah, ini kesimpulan ini yang perlu kita luruskan. Jadi makna sebenarnya apa? Karena kan itu ditangkap oleh publik selama Iya, ini. oke. Jadi kan Pak Dudung kan bilang karena Tuhan kita bukan orang Arab. Memang bukan orang Arab, memang bukan orang, memang bukan Arab. Bukan orang Arab. Apa yang salah dengan bahasanya Pak Dudung? Coba Kalau bisa jelaskan. tanya itu Nah, apa yang maksud saya, salah? Ya tadi saya menyatakan kesetaraan antara kholik dan makhluk. iya, Itu tidak dibenarkan. memang nggak ada yang membenarkan antara Nah, oleh karena itu kenapa menyetarakan juga antara menyebut kholik pakai dan istilah orang? Ya itu saya bilang, dia mau menyebutkan kita pakai Nah, itu bahasa maksud. Indonesia. Berdoa. Kalau dalam ilmu Nah, hukum nggak ada maksud. nggak. Harus apa yang terlihat Iya, atau yang terdengar. yang fakta. Jadi dalam kalau fakta Anda bahwa- memaksudkan bahkan membuat satu stigma-stigma kepada saya sepertinya memelintir, apa yang dipelintir? Ya. Orang itu omongan Dudung kok. omongan Dudung, boleh. Iya. Bang Egy ngomong kayak gitu, omongan Dudung. Terus apakah omongan Dudung hanya diulang begitu aja atau ada bumbu-bumbunya yang mana akhirnya itu dapat masyarakat menyimpulkan bahwa Pak Dudung menyetarakan antara Tuhan dengan manusia. Nah, ini kan kesimpulannya. Sekedar informasi juga bahwa Enggak, banyak ini sekali saya di ada medsos teksnya, yang ada mempersoalkan omongan ini, Yang omongan komentar ini. itu banyak loh, Pak. Iya. Banjir komentar yang Banjir mungkin salah komentar. tafsir ke sana bukan Sangat- hanya Bang sangat Egy. banyak. Kenapa Bang Egy yang dilaporkan, Bang Firsyah? Begitu maksud saya. Kenapa gimana pertanyaannya? Kenapa hanya Bang Egy? Karena kan banyak sekali netizen yang juga mempermasalahkan itu. Iya, kenapa, Ya, kenapa Bang cuma Egy? saya yang dilaporkan? Pertama yang keluar, ini kan yang viral. Itu videonya Bang Egy dari Revolusi Akhlak itu. Kenapa kita ambil Bang Egy? Kenapa kita laporkan Bang Egy sama bukan Bahar? konten Karena dari video saya itu punya viral loh, YouTube. Bang. Viral. Itu video viral artinya dikonsumsi oleh publik. Ketika Bang Egy bilang ini Pak Dudung menyetarakan dengan Tuhan dengan manusia, ya berarti kan fitnah, Bukan. menyesatkan. Kok fitnah? Orang itu yang diomongkan. Lah iya. Kan itu yang diomongkan. Memang diomongkan. Ketika Bang Egy ini besar-besarin omongannya dia ini, Kok besar-besarin? kan dibesar-besarin Bang namanya Kan kalau gini, udah masih ya. udah dikaji di dalam podcast, gini, kemudian saudaraku, rame Hussein. jadi viral. Kalau konteks hukum harus ada kausalitas. Kausalitas saya omong karena Kang Dudung ngomong begitu. Logika terbaliknya, jika Kang Dudung tidak ngomong, apa saya ngomong begitu? Tidak dong. Jadi adapun soal viral juga bukan ukuran hukum. Kalau ukuran hukum itu kesetaraan, sama saja semuanya. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Itu pertanyaan bagus sekali, kenapa cuma saya yang dilaporkan dengan Habib Bahar. Walaupun saya secara di surat laporan itu saya tidak sependapat dengan disetarakan dengan Habib Bahar. Karena berbeda urusan saya dengan Habib Bahar. Boleh kita putar supaya lebih jelas dan pemirsa juga menangkap. Bapak-bapak coba kita lihat pernyataan dari Jenderal Dudung Abdurrahman. Doanya kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Iya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin membantu orang. Iya. Saya ingin menolong orang. Nah, itu kan fakta jelas bahwa yang mengomentari itu juga seperti tadi disampaikan bukan cuma saya, banyak sekali. Banyak sekali memang. Dan saya pakai pendekatan persahabatan. Saya pakai pendekatan di YouTube saya, bukan yang di Revolusi Akhlak. Itu bukan YouTube saya. YouTube saya itu mengantarkan dengan sangat jelas bahwa Dudung adalah saudara saya, bahkan sahabat saya. Saya dikenali oleh Herman Ishak tadi sejak awal, apakah sebelum jadi gubernur Akabri atau apa, saya lupa, tapi yang jelas pernah ikut berdakwah lah konteksnya. Jadi saya mengingatkan dalam pengertian hukum Islam, yaitu watawasobil haq, watawasobil haq. Saya tidak ada mau bikin laporan. Tapi yang jadi persoalan kenapa Anda tidak punya legal standing,
kemudian Anda kausalitasnya tidak mengerti, kok bikin laporan gitu. Oke, sebelum dijawab kita coba lihat dulu bagaimana pernyataan Bang Egy Sujana yang juga sempat viral disebutkan tadi. Kita simak dulu seperti apa. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang, ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP, dipidana 5 tahun. Karena kau menghina. Allah itu bukan orang udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah. Oke, baik. Salahnya di bagian mana, Bang Husin? Ya, ini yang saya bilang. Dudung saya ambil dari transkrip yang saya ambil ya. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP. Berarti kan abang udah bisa menggiring opini ya di sini ya, bahwa Pak Dudung itu salah gitu. Bahwa Pak Dudung ini berbicara karena Tuhan kita itu bukan orang Arab, Bang Egy ngarahin bahwa Pak Dudung itu menyetarakan antara Tuhan dengan manusia. Benar ya Bang ya? Enggak benar. Di sinilah kesimpulan Anda. Anda yang Ini kan menyimpulkan abang sendiri yang ngomong. Bukan enggak. Ini abang sendiri yang ngomong. Dalam konteks saya ngomong kena pasal 156A memang bunyi pasalnya begitu. Sambil dijelaskan Bang bunyinya bisa disuarakan. 156A Jangan dipelintir lagi Bang. Jadi pasal 156A itu bunyinya bagaimana Bang? Ya bisa ditayangkan lah di TV ini lebih bagus dan itu yang kena juga kepada Ahok. Jadi Terus dianggap bilang penghinaan ini kepada dipidana agama. 5 tahun. Berarti kan Memang mau menjelaskan bahwa secara tidak langsung. Nah ini Pak Dudung, kesimpulan. no. Inilah kesimpulan Anda. Bukan, ini bahasanya abang sendiri. Iya, Masa abang tapi lupa sama tidak bahasanya tidak sendiri? berarti menyimpulkan begitu. Bahasanya abang nih. Nah giliran saya begini, Anda simpulkan sendiri, kemudian Anda bikin laporan. Baik, Jadi bunyi kesalahannya pasal 156 jelas. Bapak supaya Jadi masyarakat juga kesalahannya clear. jelas. Jadi kesalahannya jelas ya. Ini bahasanya abang nih. Enggak ada kesalahan jelas. Nih. Ini Salah berhak itu dalam pengadilan, bukan ente. Bang. Ini Bang, yang nulis. Salah enggak itu pengadilan, bukan ente. Kita putar di menit yang 8,26. Coba bisa diputar nggak? Bang Udah Egy jelas, bilang, jadi kesalahannya jelas. Saudaraku Jenderal Dudung, Anda telah menyamakan Allah dengan orang. Bahkan itu implisit. Nih, bahkan itu implisit adalah penghinanya. Nah, ya itu memang faktanya saya ngomong begitu. Terus kesalahan saya di mana? Ya kan, memang undang-undang bunyi abang kan udah begitu, menghakimi. sanksinya 5 tahun. Jadi undang-undangnya Abang pasal menghakimi 156A ini Menghakimi bunyinya nggak, Bang? adalah barang siapa Tidak. dengan sengaja di muka Saya umum mengeluarkan mengingatkan. perasaan dan juga melakukan Saya perbuatan. Anda lihat kata pengantar sebelumnya dong bahwa jangan sampai begitu karena ini bisa melanggar pasal 156A. Kalau ngomongnya seperti itu, Bapak-bapak sebelum ngomongnya adanya membuat reaksi kesetaraan. laporan Kita yang tahan begitu dulu, Bang. besar Gitu. ini, kenapa tidak proses tabayun terlebih dahulu ya Bang Ah, Kapitra, gitu. Bang Novel. Sesaat lagi kita akan relax bahas di aja. catatan demokrasi Ya, pemirsa. nggak ada Tetaplah bersama kami. emosi-emosian. Cuma maksud Oke, kita lanjutkan lagi tapi sebelumnya kita langsung akan bertanya kepada pengacara dari Bahar bin Smith sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Ihwan Tuan Kota. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ihwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ihwan. Selamat malam. Selamat malam. Langsung saja kalau begitu. Ini Bahar bin Smith kan dilaporkan sebanyak 2 kali, 7 Desember dan juga 17 Desember. Kebetulan salah satunya adalah Bang Husin Syihab saat ini juga sudah berada di studio kita begitu Bang. Jadi bagaimana mengenai pelaporan 2 kali yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga Bang Husin Syihab ini menurut Anda? Ya, mungkin akar masalahnya ada pemicu ya. Kenapa kemudian Habib Bahar mengkritik dan memberikan teguran keras kepada saudara Dudung ya. Pertama mungkin tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh senior saya Bang Egy kaitan dengan prokesnya dengan Deddy Corbuzier bahwa ada kata-kata bahwa kita berdoa dengan bahasa Indonesia dan kalau kita lihat juga bahwa dia menyebutkan Tuhan kita bukan orang Arab, identik sekali dengan orang bahwa Tuhan itu.
Jadi itulah yang fakta sesungguhnya yang kita anggap bahwa apa yang disampaikan Habib Bahar bin Smith bagian dari kritik keras terhadap beliau supaya beliau juga paham soal agama, karena bukan ruangnya mungkin ya seorang jenderal bicara soal agama, karena setiap orang kan punya profesi dan bagian tertentu. Dan sampai saat ini memang kita masih menunggu ya, kita taat hukum. Habib Bahar juga insya Allah akan mengikuti proses hukum yang ada nantinya. Kalaupun dipanggil ya kita akan ikuti itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan itu mungkin yang persisnya yang bisa saya sampaikan. Bang Ikhwan, kami ingin tahu apakah ada rencana untuk melapor balik kabarnya? Ya, kita masih dalam pembicaraan tim untuk melaporkan balik memang. Tapi kami ingin tahu, banyak juga pihak yang mempertanyakan, baru sebulan bebas Bang, kenapa Bahar bin Smith langsung tersulut seperti itu, ingin mengomentari hal yang sedang viral, kan risikonya juga relatif tinggi, Bang Ikhwan. Ya, memang mungkin karakter beliau ya yang tegas menyampaikan kritik terhadap apa-apa yang terjadi di negara kita ini, sehingga memang dalam penyampaian beliau yang tidak pas yang beliau bisa sampaikan, yaitu yang akan terungkap oleh beliau. Ya, Bang Iwan, sebagai pengacara, secara hukum ada yang salah tidak dari pelaporan yang disampaikan oleh Bang Husin Syihab ini? Ya, kalau kami melihat bahwa dalam berita-berita yang terungkap itu ada tuduhan terhadap Habib Bahar bahwa Habib Bahar memelintirkan bahasa-bahasa tentang Tuhan itu orang Arab begitu. Jadi justru kami apa yang disampaikan Saudara Dudung itu fakta, dan itulah pembicaraan ulang yang disampaikan Habib begitu loh. Jadi awalnya dari Saudara Dudung lalu diulang oleh Habib sesuai, tidak ada hal-hal yang lain begitu. Jadi kalau dipelintirkan tuduhannya ya kita keberatan begitu. Bang Husin Syihab ingin menanggapi, tidak ada yang dipelintir, tidak ada yang dibumbui sama sekali dalam Fakta dari narasinya. apa yang dinyatakan oleh Jenderal Dudung. Jadi sebetulnya kan soal mengenai bahasa yang disampaikan oleh Bahar Smith bahwa saya tidak berdoa jadi seolah-olah Bahar Smith ini menirukan apa yang mau disampaikan oleh Pak Dudung. Jadi kalau kita mau ambil kalau kita mau ambil dari perkara ini maksud dan tujuan dari Bahar Smith kan ini dugaan. Bang Egy, jangan tuduh saya lagi. Boleh sambil kita putar Bapak videonya supaya utuh dilihat pemirsa ya. Kita dengarkan dulu kalau ini pernyataan dari Bahar bin Smith yang juga viral beberapa waktu lalu. Saya tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk. Itu aja. Bang Husin, silakan. Kalau seandainya Pak Dudung bilang karena Tuhan kita bukan orang Arab, tapi Indonesia. Tapi Tuhan kita orang Yahudi, tapi Tuhan kita orang Palestina. Nah, baru salah. Kalau kita bilang Tuhan kita bukan orang Arab, apa yang salah? Gitu Bang Egy. Kalau nanyanya ke saya jelas salah. Kan jelas konteksnya tadi mensetarakan. Allah itu kan Khalik, pencipta. Ngerti nggak pencipta itu? Nah saya ngomong gini kausalitas namanya. Artinya akibat dari omongan Kang Dudung. Kalau Kang Dudung nggak ngomong gitu saya nggak akan komentar begini. Juga nggak banyak netizen yang juga ikut komentar. Itu. Nah yang saya nggak ngerti Anda katanya mafia pemberantas hukum tadi ya. Itu tapi legal standing aja nggak paham Anda. Saya tadi bilang Bang. Apa legal standing Anda itu apa? Ketika Pak Dudung bilang bahwa Tuhan kita itu enggak, bukan yang saya tanya legal standing bukan ngomong Pak Dudung bilang. Legal standing Anda tuh apa? Anda tuh punya kemampuan apa, kapasitasnya kalau Anda melapor saya. Yang butuh melapor saya itu mestinya kalau misalnya yang tersinggung tuh Kang Dudung berhak memang melaporkan. Jadi kenapa? Dan saya tidak mau melaporkan Kang Dudung karena pendekatan saya nasihat. Saya tidak menjustifikasi.
Abang kenapa Gitu. dilaporkan? Kalau dia nggak mau dinasihati ya sudah, bagaimana nggak mau Gini dinasihati? Bang, kenapa sampai ada laporan ini? Karena dari bahasa abang itu, dari Ya bahasa bukan, abang. itu bukan legal standing. Anda ngerti nggak legal standing itu? Ya, Apa? Apa legal standing itu? ya dasar hukumnya. Bukan. Bukan dasar hukum. Mana legal standing, nggak ngerti gimana bikin laporan orang kayak gini. Oke. Anda itu kalau punya legal standing artinya kapasitas Anda punya hak untuk membuat laporan. Yang punya legal standing di sini Kang Dudung. Dia punya hak untuk itu. Tapi dia aja nggak melapor, kok ente ngelapor, ente disuruh ya? Ya itu maksud saya. Ente disuruh apa enggak? Nah ini. Tapi laporan Bang Hussein diterima kan Bang ya? Laporan Anda diterima. Jadi Bang kan Egy. abang nanya legal standing. Soal diterima, soal memang polisi kan melayani rakyat. Abang ini dilaporin. Abang jangan, oke Bang, jangan dipotong dulu kita mau Jangan dengerin. dipotong dulu gimana? Anda nggak jawab pertanyaan saya. Ya legal standing kita ini kan, itu kan delik umum Bang. Itu kan Delik umum SARA. apa? Itu kan Nggak SARA. ada. Terus Ada. kemudian. Anda nggak ngerti juga keputusan dari SKB 3 Menteri Abang itu. sudah baca SKB 3 Menteri? Udah. Gimana jelas. bacanya? Ya, 28 di untuk mana pasal banyak di untuk medsos juga ada. Untuk pasal 28 ayat 2 ada buktinya nggak Bang? Ada penjelasan nggak di SKB 3 Ada Menteri? disebut. Nggak ada Bang. Ada. Bang, urusan ITE Bang, alhamdulillah kita ngelotok Bang. Iya. Kalau Abang dapat nih mengenai penjelasan dari pasal 28 ayat Ada 2, disebut. kalau Ada. Abang bisa menjelaskan itu, Iya. saya berhenti Bang. Iya. Jadi cyber Ada Indonesia itu. Bang. Saya berhenti dari KPMH. Ada. Jelasin aja Bang. Karena itu Enggak, penjelasan. Abang bilang ada, mana buktinya? Ya buktinya dalam konteks kata-kata dong yang saya Kata-kata. maksud ini. Ya udah jelasin aja kata-katanya. Di Abang sini itu bilang Anda ada. ngeles, Bang, nggak ngerti SKB legal 3 standing, Menteri nanya itu ke Bang, sini. untuk delik umum Bang. Untuk delik aduan. 27 ayat 3. Iya, tetapi Itu di khusus sana untuk dibahas konteks Bang. IT ini. Dan melakukan restoratif justice di sana juga Bang. Untuk 28 ayat 2. Kalau ente Kenapa? ngerti restoratif Karena ini justice itu SARA Bang. artinya Anda harus pendekatannya edukatif. Bukan untuk langsung bikin laporan. Oke, kalau saya beg- aja Bang, nggak ini mau kan delik umum melaporkan. Bang. Bang. Kalau 28 ayat 2 kan itu delik umum Bang Bang. Hussein, tapi kan Siapa Anda aja double bisa Bang. melapor. Bang Hussein, Anda melaporkannya bukan hanya Bang Egy, tapi juga Bahar. Bahar Iya. Smith. Ya yang lain nggak Anda dilaporin. sepertinya Ya kan sangat sama. memiliki legal standing Alasan yang kuat. ngelaporin saya Bang viral Hussein. katanya. Kok viral? Kalau Bahar Smith, Mana ada alasan Bang alasan Hussein viral? melaporkan Bahar Smith apakah karena video tadi yang narasinya begitu keras dan menohok? Ya itu kan udah jelas kelihatan di sana. Oke. Kan ada Jadi bukan karena ada viralnya sosoknya ya? loh ya. Bukan karena viralnya? Iya, Gini. bukan. Kita- Ada sosoknya. Sosok di sana itu kan kalau Abang bilang 156A itu penodaan, karena Bahar bukan penyebar di sini, nggak pakai 28 ayat 2. Ini Abang urusan Nggak, ITE. urusan Bahar beda sama saya. Oke, kalau begitu ini Saya mumpung ada Egy pengacara Sujana, Bahar beda. bin Smith Nggak di Ini kan sini. ada pengacara Kita coba juga. tanya dulu. Nggak pernah ketemu. Bang Egy, Sebentar, Bapak-bapak. izin kita tahan dulu. Kita kasih Bang, kesempatan tahan hak dulu. jawab untuk Bang Iwan. Jadi kalau menurut Anda legal standingnya tepat tidak? Jelas tidak terkait dengan pelaporan ini? Ya, kalau kami menganggap bahwa tidak tepat ya, harusnya yang bersangkutan dalam hal ini Dudung yang harus melaporkan, begitu, bukan beliau. Meskipun juga diterima Begitu, laporan ini dasarnya apa? oleh pihak kepolisian. Nanti kita akan melakukan upaya hukum terhadap itu. Pelaporan Kita akan balik melakukan artinya? upaya terhadap itu. Ya, nanti kita yang menerima laporan pun pasti kita akan laporkan balik nanti. Baik, dari sudut pandang Bang Kapitra melihatnya gimana nih Bang? Apakah sudah tepat karena bukan orang yang bersangkutan, yang tersinggung seperti itu, yang melaporkan, tapi orang lain sesaat lagi Bang Kapitra. Mohon Tahan maaf dulu, Bang Bang. Kapitra. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Oke, menarik pemirsa. Kita lanjutkan. Kita butuh pandangan dari seorang ketua tim advokasi pembela agama, Bang Kapitra. Kasih pencerahan kami, Bang Kapitra. Terlebih kan ini menyinggung soal hal-hal yang sensitif. Akidah agama, Bang Kapitra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam sebagai teologi saya pahami dia adalah agama yang diturunkan untuk semesta, tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk semesta alam. Ya. Dan guidance of life-nya itu ditulis ya, dinyatakan oleh Allah langsung dalam sebuah kitab suci yang disebut Al-Quran. Dan saya pelajari itu Al-Quran bertahun-tahun. Intisarinya dalam Al-Quran itu yang saya ambil adalah satu love ya, atau affection,
kasih dan kasih sayang. Yang selalu orang Islam sebut rahmat, cinta itu. Rahmatan lil alamin, cinta untuk semesta. Kedua isinya sains. Ilmu pengetahuan banyak sekali di situ. Ini Islam. Dan Islam tidak merekomendasi menyampaikan sesuatu dengan caci maki. Mengoreksi sesuatu yang kurang baik dengan cara-cara kekerasan verbal. Katakan dalam surah An-Nahl itu Allah katakan, ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah dan kebaikan. Atau dalam surat Fusilat Allah katakan bahwa tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Atau surah Al-Imran ayat 59 mengatakan, karena rahmat cinta Allah lah, hai Muhammad, engkau mempunyai jiwa yang lemah lembut. Dan ini harus menjadi runway semua manusia Islam, bahwa rahmat yang dalam itu tercermin pada perilaku keseharian, ya, sehingga tidak menimbulkan interpretatif. Dan saya melihat dalam statement dalam permasalahan ini, yang tahu sesungguhnya apa yang dinyatakan itulah orang yang menyatakan. Tetapi harusnya pejabat-pejabat publik tidak menyatakan sesuatu yang menimbulkan interpretatif, yang menimbulkan banyak penafsiran. Kalau tadi saudara Egy mengatakan bahwa statement itu menyamakan Khalik dengan makhluknya, bisa boleh jadi itu perseptif dia. Ada yang salah di sana? Enggak ada yang salah. Okay. Ya, tetapi mungkin saja Pak Dudung mengatakan Tuhan itu bukan manusia. Tuhan kita bukan orang Arab, di titik di situ, nggak koma. Kalau dia terus mengkomparasikan dengan etnis lain, menjadi delik. Tetapi dia titik. Tapi ini interpretatif yang tidak boleh ya disampaikan oleh pejabat publik. Apalagi bukan orang yang ulama. Pak Dudung bisa saja salah, ya, karena dia bukan ulama. Tetapi cara mengartikulasinya juga tidak begini, saudaraku. Islam melarang kita demonstratif mengkoreksi pemimpin. Islam juga mengatakan begini, tidak ada rakyat yang salah. Jika rakyat salah, pemimpin yang salah. Tidak ada pemimpin yang salah. Jika pemimpin yang salah, ulama yang salah. Jadi artinya apa? Sampaikan koreksi itu pertama tabayun. Ini syarat mutlak. Kedua dengan hikmah dan kebaikan. Kita boleh koreksi penjabat, pemerintah, umara di ruang kosong yang ada kita berdua. Bukan demonstrasi di depan umum sehingga tapi statement muncul. itu kan muncul di ruang publik, Bang Kapitra. Betul. Ini yang menasihati orang Islam loh. Apalagi kalau ulama. Haram hukumnya ya mendemonstrasikan koreksi kepada umara yang salah. Dia tidak boleh dipermalukan. Rasulullah pernah diminta untuk melaknat orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Saya diutus bukan untuk melaknat orang. Faksun kita itu ya atiullah wa ati Rasul. Itu pegangan kita. Meskipun statement umara tersebut tidak tepat. Dan itulah kewajiban ulama menasihatinya tidak di ruang publik juga. Oke, tapi kalau maka balaslah kejahatan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu perintah Al-Quran surat Fusilat loh. Ayat 32 sampai 35. Kita ini bangsa Islam pegang ini ajarannya, guidance of life-nya, sehingga ini justru pijakan. Ya. Dan untuk itu juga, ini nggak layak diselesaikan di ranah hukum. Nah itu dari segi pelaporan bagaimana Ya, legal ini standingnya, saya ingin deliknya? katakan. Kalau tadi Egy tanya, legal standing Anda apa? Egy, ente terlalu tinggi bahasanya. Ditanya aja, kewenangan lu apa? Gitu loh. Emang lu yang gue hina, kan gitu. Ya, tetapi karena begini, karena dia masuk ke suatu public area, menjadi ketersinggungan banyak orang meskipun ya disampaikan kepada satu orang. Islam ini bukan pemilik kelompok, antum bukan pemilik.
Jadi kalau ada statement harus taubat kepada Allah dan minta maaf kepada saya, keliru pada kita, keliru juga. Enggak ada yang minta maaf pada saya, enggak ada. Itu statement yang di situ saya lihat yang utuh ya. Yang lihat, kalau itu keliru, kalau enggak ya saya yang keliru, saya minta maaf ya. Tetapi jadi sebentar, jadi begini, kalau itu bukan itu, datanginlah, antum kan kenal, datangin baik-baik, Kang Dudung bicara begini, menurut perspektif Islam yang saya pelajari, yang saya bergelut puluhan tahun, saya tahu antum puluhan tahun bergelut dengan Islam, sampaikan kebenarannya dengan hikmah, dengan lemah lembut. Tetapi kita kan kadang-kadang era sekarang yang bisa disalahkan, ingin cepat muncul menginformasikan ke masyarakat. Kadang-kadang tidak semua kebaikan itu bisa menjadi baik jika kita sampaikan dengan cara yang kurang baik. Orang bisa saja salah. Cara yang mana nih Bang Kapitra? Cara yang Bang Egy atau yang Bahar Smith tadi yang kurang baik? Saya mengatakan ya, tidak ada satupun manusia yang boleh dipermalukan. Meskipun salah. Naluri orang, kalau dia salah lalu dipermalukan di depan publik, dia akan melakukan justifikasi pembenaran. Maka alangkah elegannya, ya, karena Islam mengajar kita bicara elegan, cara baik, cara ma'ruf, cara ihsan, untuk bertawasobil hak dan watawasobil sak. Caranya harus elegan. Jadi cara yang baik harus disampaikan yang baik. Orang bisa salah, apalagi dia bukan ulama. Tetapi kesalahan itu harus diklarifikasi. Apakah itu yang dia maksud? Apakah dia menyamakan, Jenderal Dudung menyamakan Tuhan dengan makhluk? Saya nggak yakin. Namanya juga penafsiran Bang Kapitra. Jadi kena ini interpretatif, seharusnya pejabat publik jangan menyampaikan ini di depan publik. Baik, kalau begitu kita dengarkan Bang Novel. Menurut Anda salah tidak apa yang disampaikan oleh Bang Egy maupun juga Bahar bin Smith? Anda juga sempat menjadi pengacara pada saat itu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Luar biasa kita sudah memasuki perdebatan masalah konteks bahasa. Tentunya bisa akan diselesaikan oleh ahli bahasa. Dan konteks bahasa itu mengarah kepada agama. Karena yang dilaporkan adalah unsur sara. Salah satunya agama. Fas'alu ala zikra in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, tanyakan kepada orang yang ngerti, yang paham. Nah, Habib Bahar bin Smith ini berbicara konteks yang memang tupoksinya sebagai dai, sebagai mubalik, menyampaikan pengetahuan agamanya untuk menyelamatkan akidah umat. Itu kewajibannya. Kewajibannya. Akan tetapi ada yang menyalahi topoksinya. Yaitu daripada apa yang dikatakan Jenderal Dudung. Karena ini bukan baru sekali membuat kegaduhan seperti ini. Kita melihat luar biasa. Dari pertama mengatakan semua agama benar. Itu menimbulkan kegaduhan. Yang berbicara konteks kita itu ulama. Ulama yang harus didengerin. Baik, saya yakin masih ada yang menyampaikan secara diam-diam, menasihati, juga ada yang berbicara di media. Karena memang ketika orang berbicara di media harus diluruskan di media. Karena ini udah masalah ruang publik. Yang harus diselesaikan juga harus di media. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian juga Jenderal Dudung mengatakan lagi untuk tidak memperdalam agama. Menjadi gaduh lagi. Ketiga, ini ngomong lagi. Karena bukan tupoksinya. Masih ada kerjaan yang banyak. Karena sumpah prajurit itu untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa, untuk bukan membuat gaduh. Ini kita melihat ada secara ini kita lihat secara tersistem. Yang memang kok republik ini dibuat gaduh nggak kelar-kelar. Karena kenapa itu kegaduhan? Karena menyimpang dari ajaran yang ada. Kenapa baik tidak ajaran diluruskan? Agama, baik ajaran Pancasila. Bang Novel langsung diluruskan, bertemu langsung dengan Jenderal Dudung. Ya, saya yakin sudah ada. Maka ketika ini kan restoratif justice ini diutamakan kasusnya daripada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Itu yang harus diluruskan. Karena memang berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini sangat sensitif. Apalagi masalah juga dengan agama. Nah, tadi saya lihat yang ditayangkan justru nggak berimbang. Karena bicara hukum bicara dengan keadilan. Apa yang ditayangkan ini nggak berkeadilan. Karena yang kita lihat yang dikomentarin hanya prajurit-prajurit. Lihat dong komentar ulama. Ada Anwar Abbas, ada Khairul Nafis. Ada ulama Madura datang ke DPR. Kenapa? Jadi gaduh dengan pernyataan Dudung. Melaporkan. Artinya mereka sudah berbuat yang luar biasa. Kenapa ini menjadi-jadi? Karena memang rezim ini sudah menjadi-jadi. Karena ingat Pancasila ini nggak boleh dinistakan. Kita sudah satu sepakat ketuhanan yang Maha Esa ini nggak boleh dipermainkan, diobok-obok, dilecehkan, dihinakan, nggak boleh.
Itu sudah menjadi sebagai tolak ukur kita, panduan kita ini terhadap Pancasila. Nah kalau ini nggak diselesaikan, maka kita melihat kenapa muncul Dudung bisa bereaksi ke sana ke sini, karena memang nggak ada ketetapan hukum yang jelas, nggak ada efek jerat terhadap penista agama. Ahok dilaporkan, kalau nggak berjuta-juta, nggak berjilid-jilid, belum tentu diproses. Sampai saat ini kalau oke kita bicara keadilan, kalau itu mau diproses, semuanya harus diproses. Baik Victor Leskodat, Sukmawati, Gus Muafik itu ulama bisa kepleset. Apalagi yang bukan tupoksinya ini. Dudung berbicara. Begitu juga ada lagi ada Armando, begitu juga ada Denny Siregar. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Kalau mau diproses, proses dulu. Jangan sampai apa yang baru ini Bang Egy Sujana, Habib Bahar bin Smith diproses. Kalau mau diselesaikan secara restoratif justice, semuanya diselesaikan. Karena tadi Karena kita membuka komunikasi Bang Novel, sampai saat ini. pertimbangan Bang Hussein tadi. Saya siap Bang Ikhwan untuk membuka komunikasi. Karena video Bang Egy kemudian Bahar tadi yang viral. Bang Novel. Itu jadi pertimbangan Hussein siap tadi. Iya betul. Tapi kan semua juga ada komentar-komentar, jangan semua di media massa berkomentar. UI berkomentar, ulama-ulama sudah resah karena bukan tupoksi yang dikira. Tupoksi ini kita kerjasama tuh yang namanya TNI menjaga keutuhan, keamanan, ketahanan negara. Ada tugas yang pokok OPM tuh. Jadi menurut Anda Bahar itu sesuai dengan tupoksinya dia bicara? Ya memang dia sebagai ulama menyampaikan yang di hadapan juga adalah di hadapan masyarakat, di hadapan agama, di hadapan masalah di umat. Memang tugasnya untuk menyampaikan ulama kebenaran. seperti Kulil haq walau kana berat, sampaikanlah yang benar walaupun meskipun pahit. Baligu ani walau bayar, sampaikan walau harus satu ayat. mencontoh Rasulullah kan, akhlaknya seperti apa. Anda bilang Bahar ini sebagai ulama, sebagai mubalik. Memenuhi syarat semuanya dari pendidikannya, dari apa yang diucapkan, semuanya berdalil, semua berargumentasi. Punya tatakan dan di sini juga ada ulama. Itu, Anda nggak bisa mengomentari, itu kapasitas ulama. Bukan. Nanti diselesaikan oleh ahli bahasa, oleh ahli agama. Anda nggak bisa menyimpulkan salah atau benarnya. Ini kan kita secara dohir aja, bisa kelihatan nggak? Semuanya bisa ngelihat, semua masyarakat umum itu secara pandangan umum. Jangan bilang tupoksinya saya bukan sebagai seorang ulama, bukan. Tapi kita sebagai masyarakat umum, ketika melihat gaya, tingkah, bahasanya seorang Bahar ini Smith. Anda mau ngomong opini hukum apa opini hukum? Anda mau ngomong opini hukum apa opini masyarakat? Namanya pendapat. Kita di sini kan demokrasi. Ini sedangkan agama menghubungkan nahnu hukum bil zahir, wallahi yatawalla wasyara'i. Agama itu menghukumkan yang fisik, yang zahir. Masalah maksud itu urusan Dudung. Apa maksudnya? Anda nggak bisa melaporkan karena yang tahu maksudnya Dudung. Bukan gitu. yang kita lihat. Yang kita lihat ini Anda kan bilang ini Bahar sebagai ulama, sebagai mubalik. Apa iya mubalik dan ulama itu tingkahnya seperti Bahar? Jadi ada orang apakah menyampaikan Rasulullah mengajarkan seperti itu? Rasulullah SAW menjalankan ketegasan. 23 Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. 29 kali peperangan. Saya bilang dipimpin itu oleh akhlaknya. Nabi. Habib Bahar nggak pernah saya memimpin bilang perang. akhlaknya, bukan. Saya sebagai akhlaknya. Akhlak itu tergantung apa yang diterima masyarakat. Kalau memang udah ada arahannya ataupun penjabaran seperti ini itu. Apa? Ulama itu apa artinya? Jangan multitafsir Bang, dijelaskan maksudnya apa? Dijelaskan aja. Semua ulama ini kan semua mencontohkan Rasulullah. Mikrofonnya penerus Rasul. Ketika seorang ulama, Anda bilang Bahar sebagai ulama, ya kan? Kemudian dia dengan akhlaknya yang seperti itu. Yang seperti itu bagaimana maksudnya? Ya, seperti teriak-teriak, maki-maki orang. Maki-maki di mana? Emang ada bahasa maki-maki di situ? Mau saya buktikan. Ya coba silakan. Kalau saya buktikan gimana? Sebentar, Bang Hussein, yang ini ada komentar ini soal substansinya atau personal Baharnya? Substansi di kasus ini atau personalnya? Gini. Ya. Kita kembali ke fokus dong. Kan kita fokus masalah kasus ini. Ya iya. Enggak, jadi ngapain ke yang lain-lain. Jadi biar kita ngimbangin juga Bang ini Egy. gagasan saya. Harus berimbang. Ini kita ngomong hukum berkeadilan. Iya. Ayo udah dong menyerang kita personal juga. Kemana-mana nih. Biar kita nggak kemana-mana, saya cegat dulu di sini. Bahar Anda bilang ulama kan. Memang ulama, Ya, Ustaz. ulama. Memang berkebelakangan, berlatar belakang pendidikannya dengan jelas. jagusinya. Dan memang itu luar biasa seperti kalau nggak ada raja, ulama. arogansi, hedonis. Apa yang itu lain ulama. arogansi? Apa selama ini organisasi nggak arogansi? Kita di sini tidak punya personal ya Bang. Kita di sini tidak punya personal Bang. Terima kasih. Kita mau bahas ulama yang lain. Tunggu dulu. Boleh kita mau bahas satu persatu. Bergiliran Bapak, bergiliran. Ulama yang mana? Kita bahas soal Anda? substansi Bahar kasus, dulu. bukan Bahar personal, dulu. bukan menjelekan secara individu Makanya. Bapak. Nah, gini. Ada Bang tata Kapitra, cara. singkat saja, Dalam Bang. Islam itu ada tata cara, ya. Manusia itu tempatnya salah, gitu.
Nah, sebaik-baik kesalahan tentu diberitahu kesalahan, tapi pemberian tahu juga ada caranya, ya. Dan apalagi pernyataan-pernyataan yang mengandung banyak tafsiran, belum tentu salah, belum tentu benar, ya. Tapi ketika kita sudah membawa emosi kita melihat suatu permasalahan, maka kejernihan permasalahan itu jadi kabur. Jadi saya ingin mengatakan, ini masalah begini tidak perlu diselesaikan secara hukum. Ya. Jadi artinya pelaporan ini salah, tidak tepat. Harusnya berkomunikasi. Meskipun ini era digital, nggak ada juga Islam merekomendasi begitu ada kesalahan langsung di bluffing melalui media juga. Justru lebih baik begitu didatangi, disilaturahimi, ditabayuni, dia sendiri. Kalau muncul sebuah kesadaran bahwa itu keliru, dia sendiri yang menyampaikan. Itulah yang elegan dalam Islam, itu ajaran sesungguhnya. Jadi saya ingin katakan bahwa harus cara yang baik itu yang dapat diterima orang, ya, meskipun perbuatan orang kurang baik. Apalagi masalah seperti ini seharusnya bisa diselesaikan secara ukhuwah Islamiyah, ya. Yang berkeadilan itu ya ukhuwah Islamiyah, itu berkeadilan dalam penyelesaian masalah. Ini yang harusnya kalian tempuh. Kita bisa tangkap Bang Kapitra, nanti Bang Novel dan juga Bang Egy akan menjawabnya usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali dialog, kami akan membacakan beberapa cuplikan yang menjadi sorotan dalam pekan ini. Di antaranya ada viral di media sosial, video memperlihatkan imam masjid ditampar ketika sedang musyawarah. Video ini viral diunggah oleh akun Instagram @abu_irbat. Dijelaskan di akun tersebut bahwa korban ini merupakan imam masjid As-Sunnah di Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kita simak bersama. Hadapan anggota polisi ini yang kemudian dipertanyakan oleh sejumlah pihak, oleh netizen kita, dan sempat viral di media sosial pada Senin kemarin 20 Desember 2021. Ternyata pemicunya adalah dalam musyawarah membahas kasus seseorang yang mengaku pengurus Masjid As-Sunnah Ampana membuat pernyataan yang dituding menyesatkan. Jadi ada yang tersulut emosinya kemudian melakukan perbuatan fisik. Tapi kalau ngomongin soal viral, Andro, nggak cuma itu aja sebenarnya. Ada juga kemarin video yang viral, ini Bupati Pandeglang, Irna Narulita, marah-marah ke Kadisporanya. Karena apa? Ada Bupati Kap, anggarannya 150 juta, tapi hadiahnya 95.000. Viral juga nih kemarin hadiahnya, uangnya dijajarin. 95.000 saja? 95.000, hadiah juara ketiga panjat tebing. Viral juga kemarin hadiahnya ini. Kita lihat bersama seperti apa. Anda salah yang ditampar ke bupati. Lolos juga tuh kegiatan bupati kap. Nyamun itu bupatinya. Kalau kata teknis hadiah. Yang tolol bupatinya apa yang tolol kadisnya. Mencoreng nama baik bupati. Tapi yang miris juga dari informasi ini sebenarnya ada juga kemarin bahwa cabang olahraga panjat tebing yang juara ketiga kan hadiahnya 95.000. Gimana ceritanya 150 juta anggaran kok yang hadiah itu yang dipertanyakan. Cuma 95.000 rupiah itu yang dipertanyakan. Jadi juara 3 panjat tebing ini hadiah 95.000, kemudian diminta untuk menggalikan 1.000 rupiah untuk pajak katanya. Jadi viral. Semoga segera dibereskan mengapa bupati tidak tahu ada perlombaan yang menggunakan anggaran seperti itu, hadiahnya kok dianggap kecil sekali Bu itu Bu. Kasihan ya, dengan anggarannya berbeda jauh. Bang Novel dilanjutkan kembali. Intermezzo saja ini. Kita kembali lagi ke kasus viral ini juga. Jadi ada yang ditambahkan Bang Novel, silahkan. Ya, jadi kita fokus terhadap apa yang dilaporkan. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan baik, karena itu kita apresiasi kepada imbauan dari Kapolri. Tanggal 19 Februari 2021 untuk diselesaikan secara pendekatan, secara kekeluargaan. Karena kalau kita melihat ini Indonesia boleh dikatakan sudah luar biasa ya. Perang laporan, karena perang laporan dengan dasar undang-undang ITE ini yang membingungkan. Ini pasal karet.
Tergantung siapa yang memakai pasal itu yang berkuasa, maka pasal ini akan digunakan untuk menjerat lawan politiknya. Artinya ketika kita sudah banyak melaporkan dari pihak kita kepada kelompok-kelompok mereka yang diduga melakukan penistaan agama, jangankan manusia yang awam, artinya yang berprofesi sebagai TNI, ulama saja bisa kepleset. Seperti Muafiq sudah dilaporkan dengan penghinaan, dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian nggak diproses sampai saat ini. Banyak, saya 20 kali melaporkan. Sama dengan Habib Hussein Syihab ini yang juga sering melaporkannya, juga saya punya bukti pelaporan yang banyak. Dan nggak ada yang satu pun diproses kecuali Ahok berjuta-juta berjilid-jilid. Nah ini kita meminta keadilan untuk undang-undang ITE ini memang nggak bisa diselesaikan terhadap melulu dengan hukum ini terlalu banyak. Karena kita melihat kegiatan kita abad ini adalah abad medsos. Setiap orang berkomentar bisa dikatakan bisa terjerat hukum. Maka untuk itu apresiasi kepada Kapolri untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, secara silaturahmi didudukin. Dalam Islam juga harus tabayun. Dalam juga pendekatan hukum kita harus mengedepankan klarifikasi. Jadi menurut Bang Novel laporan dari Hussein ini segera dicabut? Ya kalau kita melihat untuk persatuan dan kesatuan bangsa, laporan dicabut. Kemudian juga saya meminta kepada Jenderal Dudung untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang bisa mengarah daripada memecah belah persatuan bangsa. Karena tugas prajurit bukan itu, menjaga kesatuan dan bangsa. Masih banyak PR yang harus dilakukan dan kita siap membantu Jenderal Dudung untuk mempertahankan negara ini, menjaga Pancasila ini. Jangan sampai terpecah belah Bang Husin, kita harus bertabayun. Pada prinsipnya kita itu nggak ada dari pribadi saya nggak ada pikiran justru kenapa kita bikin laporan karena dampak dari pernyataan Bang Egy, dari pernyataan bisa diulang mungkin Bang, silakan. Iya. Mesti adil dulu Beb, karena dampak Jenderal Dudung ini lebih banyak kita sebelum ada Bang dulu, Egy. Bang Novel, bentar dulu, ente main nyerobot aja. Nggak, jadi ya kenapa kita bikin laporan? Karena dampak kita kan ya kita itu hampir tiap malam lah. Bahkan kita habis tahajud kita pegang handphone baca Twitter. Habis subuhan biasanya kita wiritan kita baca Twitter, ya kan? Ini kebiasaan kita nih tiap hari nih. Jadi kita mantau banget lah namanya media sosial. Termasuk pernyataannya Bang Egy dan Bahar Smith yang akhirnya orang-orang, ini kan ada dua kelompok nih antara pendukung dan kontra. Ini ada dua kelompok. Nah ketika ini ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya pasti pada ribut. Dan ini kalau nggak segera diselesaikan, bagaimana langkahnya? Langkah hukumnya saya sebagai Hussein Syihab, Habib Hussein Syihab pribadi, apa yang harus saya lakukan kecuali kalau bukan bikin laporan? Saya harus teriak-teriak, bikin kayak Bang Egy, podcast juga, ramein juga, marah-marah juga, enggak. Mendingan kita bikin laporan, diproses, kalau memang terbukti bebas. Apa kalau memang nggak terbukti bebas, kalau terbukti masuk. Sudah jadi selesai. tidak akan dicabut? Ya kita buktikan aja secara profesional gitu kan. Kita bikin laporan, ya udah diproses aja. Kalau memang nggak terbukti, ya nggak terbukti. Tapi kan saya yakin, Bang, Husin. izin, saya yakin. Jangan pernah bikin stigma polisi itu memihak. Memihak Saya, siapa maksudnya? Ya memihak oposisi, koalisi. Artinya memihak ke orang-orang yang pendukungnya pro pemerintah. Loh. Yang nggak pro pemerintah, ini stigma yang ada di masyarakat umum, di netizen. Khususnya kata Bang Novel. Bang Mukmin sudah 28 bikin laporan, nggak pernah ada diproses. Saya yakin cara bikin laporannya pun nggak benar. Coba saya belajarin nih dokumen-dokumennya nih. Saya bisa belajarin nih dokumen-dokumennya. Diterima itu semua, bahkan ada fatwa MUI, itu sesuai dengan arahan MUI. Sana Anda nggak ada itu putusan Ahok. daripada ya Itu, yang lain ya. juga kita melihat ada Sukmawati dan lain sebagainya. Komentar MUI itu ada. Maka kita melihat jadi kenapa komentar-komentar ulama, gejolak ulama, justru yang mereka ngerti paham agama justru harus ditampilkan karena mereka jelas tupoksinya adalah untuk menyelamatkan akidah umat. Ini masalah akidah nggak bisa dibuat main-main. Gini, Maka kalau bro. Jenderal Dudung ini nggak kan ngerti urusan agama hukum, jangan ngomong urusan polisi, gitu. jangan lari-lariin dulu ke agama. Ini urusan polisi, urusan hukum gitu loh.
Kenapa laporan yang nggak diterima? Saya yakin. Laporan diterima, dengerin dulu. cuman nggak diproses. No, Maka iya. kita Artinya, berharap laporan Anda supaya juga demi masyarakat keadilan jangan itu diproses. siapapun mau bikin laporan, mau itu anak kecil bikin laporan Kita pasti diterima. kita bahkan sudah Diproses dipanggil nggak untuk di diprosesnya? BAP. Belum tentu. Di Kenapa? BAP. Apakah itu unsur-unsurnya tercapai? Apakah unsur-unsurnya itu terpenuhi? Belum tentu. Itu kenapa? Jadi pertanyaan juga, kenapa polisi nggak proses laporannya Novel Bakmumin? Ya Kenapa? banyak itu. Ya, Tanya aja kenapa polisi. Saya yakin. Ini ada. Gini, Bang, gini, jangan dipotong dulu. Saya ini ya lumayan berkecimpung di dunia hukum. Artinya termasuk dari beberapa kawan-kawan yang memang urusan cyber khususnya udah kencang banget. Bahkan skripsi saya mengenai kasusnya Ratna Sarumpait, Bang Kapitra. Terkait dengan cyber juga. Baik Bang Hussein. Artinya yang lagi marak ini Bang, yang lagi banyak masalah ini khususnya di cyber memang. Oke. Nah, kenapa kita bilang laporan sana nggak diterima, sana nggak diterima? Tapi tujuan Anda memproses hukum apa? Supaya ada efek jerah, Ada tidak lagi efek jerah terulang? pastinya. Oke, kalau Ada begitu motif kita lain? tanyakan kepada yang Pastinya terlapor. ada efek jerah, supaya ada efek jerah. Terlapor Bang Egy, apa yang ingin disampaikan Bang Egy? Ya, saya menarik ucapan saudaraku Kapitra. Penyelesaiannya tidak harus di ranah hukum. Walaupun saya ini korban, sekarang ini saya korban. Korban dilaporkan. Yang kalau menurut apa yang disebut oleh surat edaran Kapolri, itu saya diberi leluasa untuk lebih mengedepankan rasa keadilan ini. Dan harus ada gelar perkara, panjang lagi ceritanya. Jangan dikira selesai. Nah, oleh karena itu, kalau saya jujur belum aja selesai Bang tadi Egy. waktu Anda ngomong saya nggak abang bicara. saya anggap senior. Kalau urusan laporan-laporan saya nggak masalah. Kita kasih kesempatan. Buat abang. Kita kasih kesempatan dulu Bang. Kalau tapi urusan Bahar lain lagi Bang Egy ya. Bahar lain lagi, nggak ada urusannya. Bahar sendiri, saya sendiri, maka jangan digabung-gabungkan. Karena beda yang dimaksudnya juga. Seperti misalnya ya, dalam pengertian penyelesaian ini, karena kita ini lagi bicara demokrasi kok lapor-melapor gitu kan norak menurut saya gitu loh. Jadi oleh karena itu selesaikan seperti yang etika Islam tadi bagus sekali Saudara Kapitra, maka gagasan saya bagusnya Anda seperti yang disarankan, ngapain pakai begini, kita selesaikan di tabayun nih. Kekeluargaan Nggak Bang, ada ya? kekeluargaan, jadi selesai. Jadi Bang Egy nggak akan melaporkan balik juga ya Bang ya? Enggak, kalau dia melaporkan lagi, saya melaporkan balik lah. Ada pasal 317, ada pasal 310, ada 311. 317 itu yang kalau di total bisa lebih dari 9 tahun. Jadi lebih baik kita islah dalam pengertian tidak sesuai dengan konteks ranah hukum. Kita selesaikan dengan kebaikan ukhuwah Islamiyah tadi, itu yang lebih baik. Juga begitu. Sebab kalau saya mau melaporkan sejak awal saya laporkan. Karena saya sangka baik dengan Kang Dudung, saya nggak melaporkan. Saya menasehati mungkin cara-caranya yang dimaksud. Ya saya sering dinasihati juga. Jadi pendapatnya masih terukur Bang Egy Sujana ya? Sangat terukur karena teman juga. Iya justru itu. Jadi nggak mungkin. Seperti yang dibilang. Saya Tapi juga begini brother. Jangan kita ini bicara hukum tapi maksudnya. Nggak bisa. Nggak bisa terus seolah-olah. Bagaimana seolah-olah? Hukum nggak boleh seolah-olah, harus jelas exactly. Jadi itu, misalnya kalau saya tanya, waktu saya ngomong gitu lokus saya di mana? Di mana lokus saya? Silakan Bang Hussein. Mikrofonnya Iya. boleh digunakan Bang. Lokus waktu Bang Egy bikin podcast itu, saya nggak tahu di mana posisinya. Nggak tahu tuh bikin laporan. Lokus delik tuh harus jelas. Iya, lokus yang kita tangkap gini Bang. Kita bikin laporan kan nggak harus tahu posisi kita di cyber ya. Harus tahu. Lah, Karena kita kan di situ di saya di laporan mana yang saya melihat, baca, Abang, itu di mana saya tanggal melihat 7 itu lokus Desember. bisa jadi lokus nggak Bang? Ketika di mana saya melihat bisa jadi lokus nggak? Bisa dong. Baik, Bisa. Bang Kapitra kita kasih kesempatan. Bisa ya? Bang Kapitra. Bisa jawab ya? Tapi Kapitra dalam singkat saja, konteks Bang. tempat, lokus itu tempat. Baik Bang Egy, kita kasih kesempatan Tempat. Bang Jadi Kapitra. maksudnya dia tidak tahu. Legal standing juga nggak ngerti. Jadi sudahlah selesaikan. Oke, kalau begitu. Udah saya jelasin loh Bang, Bang kenapa Hussein saya bikin cukup. laporan. Gitu, Karena itu kalau- delik umum Bang. Tapi kalau mau diteruskan ya saya sih gentle aja namanya Anda neruskan.
kita ditantang ya gimana? Oke, proses hukum akan masih berlangsung, Bang Tapi Kapitra. jangan ini menjadi ribut. Karena konteksnya persoalan Indonesia itu bukan beginian. Yaudah tarik dulu Mikler. Ya. Singkat saja Bang Kapitra. Abang Bang Hussein mestinya cukup, Bang Kapitra kita kasih kesempatan bicara, kita sudah sampai di ujung bahasanya segmen. Singkat saja, Bang Dudung Kapitra. jangan diprotes Bang. Bang Husin, tadi sudah waktunya sudah cukup banyak. Karena itu Kita tahan konteksnya dulu Bang. mensetarakan. Kalian ini gimana sih nih? Yaudah. Bang Kapitra, Silakan, singkat saja Bang. Oke, begini. Ya. Udah seperti yang ente sarankan. Ya bener. udah. Ente gini deh ya. Kita ini ditonton banyak orang loh. Kita mempertontonkan apa? Ya norak sih bilang. Ya, Islam tuh mengajarkan kedamaian, mengajarkan musyawarah. Anda tahu nggak? Islam tuh bukan toleran. Toleran tuh menghargai pendapat orang. Tapi Islam tuh tawasu, melindungi perbedaan pendapat itu loh. Lebih tinggi lagi dari toleran. Jadi kalau toleransi itu menghargai perbedaan pendapat. Kalau tawasu melindungi perbedaan pendapat. Jadi begini, kita ini berteriak Islam, membela Islam. Kadang-kadang berlaku kita, maaf saja, tidak mencerminkan Islam. Yang begini ini duduk bersama, selesaikan dengan azasnya Islam. Selesaikan dengan cara keislaman. Musyawarah, lalu putuskan sesuatu yang bermanfaat, bukan merugikan. Lapor-melapor itu saling merugikan. Di sini kita temukan pelapor dan juga terlapor. Bermanfaat. Mudah-mudahan dengar dulu. Saya jadi korban. Iya, dengar dulu. Saya setuju dengan usulan Anda. Ente dengar dulu. Jadi oleh karena itu, bagusnya diselesaikan. Tidak nyambung lagi di itu kan. hukum. Lihat tuh. Makanya jangan nyamber dulu. Mudah-mudahan keluar dari sini, Husin cabut laporan tentang antum. Baik, Gitu loh. kita tunggu Bapak-Bapak. Oke. Sesaat Itu yang lagi catatan penting. demokrasi akan segera kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami. Jika tadi suasana sempat menghangat, sekarang kita sudah kehadiran penceramah Ustadz Erik Yusuf, Maria ya. Kita persilakan, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebetulnya kalau saya lihat tadi di akhir ini juga sudah selesai ya. Tadi sudah ada satu kesepakatan ya. Tinggal kita ingin menegaskan kembali kepada semuanya lah. Ini kalau masalah delik hukum, tadi ahli bahasa dan lain-lain, saya malah jadi bingung. Saya ingin mengedepankan beginilah, terutama untuk para pemimpin semuanya, juga tokoh-tokoh yang terus menjadi sorotan publik, cobalah mengedepankan masalah hati. Cobalah misalnya Pak Jenderal gitu ya, coba rasakan kira-kira Allah ridho nggak kira-kira kalau bicara begini? Kira-kira ada yang tersakiti nggak kalau bicara seperti ini gitu ya? Begitu juga yang bereaksi, kira-kira reaksi seperti ini kira-kira Allah ridho nggak? Ada yang tersakiti nggak dengan reaksi seperti ini? Nah kalau seandainya konsep hati ini dikedepankan, saya yakin ya tadi juga disebutkan bahwa al-insanu makhluk khata' wa nisan. Jadi manusia itu memang tempatnya lupa, hilaf atau salah. Tetapi tentu seorang yang gentleman, yang elegan, itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Maju saja kemudian berbicara bahwa ada kesilapan, ada kehilafan, elegan. Dan kita semuanya, masyarakat tentu akan menerima itu menurut saya. Tapi kalau sekarang, jadi agak bingung ya. Kalau saya tadi pada mengutip Quran, saya mengutip Phil Collins saja lah. Too many men, too many people, making too many problem. Jadi the land of confusion itu judulnya. Jadi kita ini dalam kebingungan akhirnya karena apa? Karena pernyataan yang satu kemudian dipelintir menjadi pernyataan yang kedua, dibalikan lagi menjadi saling kemudian berseteru dalam pernyataan-pernyataan. Nah inilah yang saya kira tidak menjadi contoh yang baik di dalam proses demokrasi kita ini. Justru sekarang penting sekali ya bagaimana memberikan satu semangat buat semua masyarakat untuk ikut berpolitik atau ikut berdemokrasi dengan cara-cara yang sehat. Dengan cara yang sehat artinya apa? Para pemimpin ini mencoba untuk kemudian tidak kan ada pemimpin atau politisi-politisi yang kurang matang, yang atau mungkin bukan kurang matang, terlalu bernafsu untuk syahwat politiknya,
agar kemudian menjadi apa? Bermain-main dengan politik-politik identitas misalnya, SARA misalnya, yang akhirnya menjadikan kita itu terkotak-kotak, yang akhirnya tidak menjahit kebersamaan, tetapi malah merusak, mencabik-cabik kebersamaan itu. Dan ini yang menjadi permasalahan kita semuanya. Saya itu menginginkan bahwa ayo kita sama-sama ya merefill kembali semangat kebersamaan kita, semangat persaudaraan kita. Mungkin sudah saatnya masalah ide Sumpah Pemuda itu ya kita angkat kembali gitu ya. New and improvement dari Sumpah Pemuda kita bangkitkan kembali bagaimana kebersamaan kita. Ya saya kira antum semua ngedengar kayak wah ini Ustaz Erik ini utopis gitu ya. Tidak, saya yakin mungkin saya sedang bermimpi, tetapi saya yakin saya bukan sendirian yang bermimpi seperti ini. Ya kalau kata John Lennon kan, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one gitu kan. I hope someday you will join us. Ayo bersama-sama sama saya, tegakkan kebenaran, kita rajut kembali persaudaraan, and the Indonesia will be live as one. Nah insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama kembali. Amin. Keluar dari sini insya Allah saya ingin cabut tuh. Cabut laporan, cabut semua-semuanya tuh. Bang Hussein, cabut nggak laporan tuh? Bang Hussein, Cabut nggak bang? Cabut nggak bang? Cabut tuh Bang Hussein, cabut laporannya supaya apa? Supaya duduk semua sama-sama, tampakkan kepada masyarakat agar supaya kita ini sebetulnya mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Saya yakin kok, para pemimpin-pemimpin semua yang duduk di sini semuanya sepakat kok. Jangan lagi kemudian bikin pernyataan-pernyataan kontradiktif. Jangan biarkan masyarakat akhirnya liar semuanya saling mencaci dan lain-lain. Gak bagus lah, gak bagus. Insya Allah mudah-mudahan deh sekarang semuanya kita saling menghargai pendapat orang dan saling punya empati rasa gitu bahwa wah ini kayaknya lagi kepleset lidah nih. Oke lah, bagaimana caranya supaya kemudian kita merangkulnya. Terus ini juga wah ini kayaknya masih pemuda nih lagi kemudian darah muda nih masih emosi kemudian kita rangkul. Nah dengan begitu semuanya insya Allah kita akan lebih harmonis ke depan. Kita punya harapan, tinggal kita sama-sama kita melihat mana pemimpin yang paling layak yang memimpin kita nantinya. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Erik Yusuf, Bang Kapitra Ampera, Bang Hussein Syihab yang kabarnya akan mencabut laporan tadi kata Ustadz Erik Yusuf ya Bang Hussein. Terima kasih banyak sudah hadir di Carta Demokrasi. Terima kasih Bang Yusina, terima kasih Bang Novel. Tadi juga sudah ada Bang Ikhwan Tuan Kota selaku pengacara dari Bahar Bin Smith. Kita akhiri dengan musyawarah tadi ya, sudah selesai ya. Oke, kita akan berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.